Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait kelanjutan dari tugas sebelumnya. Untuk yang pertama, yang dijelaskan pada kesempatan kali ini, yakni terkait alasan kenapa saya memilih tema tersebut, kemudian bagaimana hasil kajian atau yang dihasilkan oleh orang lain terkait tema yang saya pilih. Kemudian yang selanjutnya, aspek apa yang tidak dikaji oleh orang tersebut dalam menguraikan pembahasannya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana upaya saya untuk menjadikan tema yang saya bahas itu berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang telah dibahas oleh orang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan pembahasan saya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait bagaimana hasil kajian yang telah dilakukan oleh orang terkait tema yang saya pilih. Adapun dalam hal ini untuk mendukung dari pertanyaan tersebut, sebelumnya saya telah membaca beberapa artikel ilmiah maupun jurnal, dan ada juga hasil skripsi. Nah, di sini adapun beberapa sumber yang telah saya baca, misalnya hasil skripsi yang telah ditulis oleh Rista tahun 2019 yang berjudul Aurat Wanita dalam Hadis. Selain itu, ada juga karya dari Ansarullah tahun 2019 dalam jurnal yang berjudul Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadis dan Hukum Islam. Nah, dari kedua sumber bacaan yang telah saya baca tersebut, keduanya udah bagus. Cuman ada beberapa hal yang menurut saya mungkin bisa kita tambahkan lagi sehingga lebih memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan sebuah kajian. Misalnya dalam karya Ansarullah seperti yang telah saya kemukakan tadi, di sana saya menemukan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang batasan aurat perempuan. Namun dalam tulisan tersebut, kajian yang beliau lakukan adalah hanya sebatas memberikan pemahaman terkait kandungan dari sebuah hadis. Di sana beliau mengemukakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu beliau pun sedikit mengemukakan pemahaman terkait hadis tersebut. Nah, dalam hal ini kekurangan yang menurut saya yang perlu ditambahkan adalah kualitas daripada hadis-hadis yang dibahas, baik itu dari segi sanad maupun dari segi matan hadis. Dan adapun yang selanjutnya, dari sumber bacaan yang saya temukan, ada suatu hal yang menarik yang bisa kita perhatikan dalam skripsinya Rista yang berjudul Aurat Wanita dalam Hadis. Dalam karya tersebut sudah sangat banyak hal-hal yang dijelaskan. Misalnya dicantumkan berbagai perspektif ulama mazhab dalam memetakan batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di sana juga dibahas terkait batasan-batasan aurat perempuan ketika dia berada di dalam rumah, lalu kemudian batasan-batasan aurat perempuan ketika berada di luar rumah. Selain dari itu, lebih lanjut lagi, dia juga mencantumkan bagaimana batasan aurat seorang perempuan ketika berpapasan ataupun berinteraksi dengan mahramnya, dan bagaimana pula batasan aurat perempuan ketika berinteraksi dengan selain mahramnya. Nah, lain daripada
sumber bacaan yang pertama tadi, dalam skripsi ini beliau juga telah menjelaskan bagaimana kualitas maupun kedudukan hadis yang telah dibahas. Namun ada suatu hal yang mungkin menurut saya kurang di sini, yaitu metode yang beliau gunakan dalam melakukan kritik terhadap sanad. Yang mana di sana beliau meneliti ketersambungan sanad hanya berdasarkan waktu wafatnya antara guru dengan murid ataupun perawi yang satu dengan perawi yang lainnya. Selain itu, dia juga belum sempat untuk memberikan penjelasan terkait kualitas daripada masing-masing perawi. Jadi itu yang menurut saya yang menjadi kekurangan daripada karya ini. Sehingga dengan demikian, ketika saya mungkin melakukan sebuah kajian lanjutan terhadap tema yang telah saya pilih sebelumnya, kemungkinan tidak akan terlalu jauh daripada kedua sumber bacaan yang telah saya baca. Dan juga seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya dalam kedua karya ini hanya mengemukakan terkait bagaimana pemahaman dari hadis-hadis yang telah mereka cantumkan. Maka kedepannya saya akan menambahkan terkait bagaimana pemahaman terhadap hadis yang dikemukakan, kemudian dilanjut dengan bagaimana seharusnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga terkait kritik sanad hadis, di samping daripada melihat ketersambungannya, juga kita perlu untuk memperhatikan bagaimana kualitas daripada tiap-tiap perawi hadis, yang mana ini belum ditemukan dalam kedua sumber bacaan yang telah saya contohkan. Maka demikian, dengan harapan itu bisa dilakukan supaya dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas lagi. Nah, mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.